Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bidan Lutfi, bidan sahabat Bunda, bidan cerdas, berkelas, dan berkualitas. Pada hari ini, saya akan share ya tentang banyak sekali ya ternyata ibu hamil itu setelah disurvei banyak sekali yang takut. Salah satunya adalah takut kalau nanti pada saat proses persalinan itu robekannya banyak sehingga harus dijahit yang banyak. Nah, di sini saya akan memberikan solusi. Salah satunya adalah dengan melakukan perineum massage. Bunda semuanya sudah tahu belum? Untuk perineum ya, perineum itu posisinya adalah antara di bawah vagina sampai dengan anus. Nah, perineum ini udah sekali robek atau dalam medis adalah ruptur ya ketika proses persalinan. Meskipun dalam kenyataannya banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan terjadinya robekan pada jalan lahir atau perineum itu sendiri. Salah satunya adalah perineumnya tebal, kaku, kemudian memang dari anatomi dari perineum itu sendiri, atau teknik mengejar yang salah, dan faktor dari tenaga kesehatan atau bidan atau penolong yang menolong persalinan Bunda. Nah, di sini saya akan mengajarkan tips dan trik, salah satunya dengan perineum massage ini. Caranya adalah sebelum ke cara, mungkin peralatan yang harus disiapkan adalah salah satunya cukup sederhana. Bunda hanya cukup mempersiapkan, ini adalah VCO ya. Mesti semuanya sudah pada tahu ya, virgin coconut oil ini adalah salah satu minyak yang sangat bersahabat pada vagina wanita. Nah, terus peralatan yang lain yang perlu disiapkan adalah yang selain dari minyak tadi, yang terpenting adalah kuku kita harus pendek ya, sehingga bagi Bunda yang kukunya panjang nih ya, harus dipotong sehingga nanti tidak melukai pada saat proses pemijatan. Oke, kemudian posisi sekarang, posisinya bagaimana? Apakah saya harus duduk atau terlentang atau bahkan berdiri? Nah, Bunda bisa memposisikan yang paling nyaman menurut Bunda. Duduk bisa, berdiri bisa, atau terlentang juga bisa. Kalau Bunda memilih posisi terlentang, itu nanti yang melakukan bisa suami atau bidan atau tenaga kesehatan yang Bunda tunjuk atau Bunda pilih untuk melakukan perineum massage. Kalau duduk, Bunda bisa melakukan sendiri atau yang melakukan adalah suami. Ketika berdiri misalnya nih, tidak ada yang membantu melakukan perineum massage itu, Bunda bisa melakukannya dengan posisi berdiri ya. Berdiri, satu kaki diangkat, taruh di atas kursi gitu ya. Terus gimana caranya? Yang pertama, cuci tangan dulu ya, pasti wajib. Semua sudah bisa ya, cuci tangan 6 langkah, pastikan kondisi bersih. Kemudian oleskan, tuangkan minyak ini ya. Minyaknya kita tuang, jangan sekali-kali minyak ini dikobok, jadi tangan kita masuk ke dalam minyak. Bunda bisa menuangkan di tempat ya, di wadah yang memang itu sudah dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan massage ya, pijat. Kemudian basahkan tangan kita dengan menggunakan minyak tadi ya, supaya apa? Supaya tangannya lemes dan vaginanya juga tidak sakit ya pada saat dilakukan pemijatan. Gerakan yang pertama ini ya, kalau misalnya Bunda melakukannya sendiri ya, dengan tadi posisinya berdiri, satu kaki diletakkan di atas kursi, tangan Bunda nanti masuk ya. Gerakan yang pertama ini adalah kita menggunakan ibu jari ya, menggunakan ibu jari. Gerakannya gimana? Letakkan ibu jari, kedua ibu jari antara ya, di perineum ini awalnya adalah di tengah-tengah. Kemudian lakukan pemijatan seperti berbentuk huruf U dari bawah ke atas. Nah, lagi ya, tekan kemudian pijat ke arah atas. Tekan ya, ingat tujuan perineum massage tadi adalah membuat elastis dan lentur, sehingga proses pemijatannya harus ditekan dengan lembut kemudian ke atas.
lagi, kemudian berpindah tangannya pijat ke atas sambil Bunda mensugestikan atau melakukan visualisasi, membayangkan perineumnya ketika saya pijat semakin elastis, semakin lentur. Terus itu sugestinya diulang-ulang ketika Bunda melakukan perineum massage ini. Sampai berapa lama? Sampai terasa panas ya, kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Ketika awal Bunda melakukan perineum massage ini, itu bisa dilakukan 5 menit terlebih dahulu ya. Gerakan kedua menggunakan jari telunjuk. Jadi tangannya masuk ya, tangannya masuk ke dalam vagina, masuk ya. Kemudian tekan, kemudian bawa ke atas. Nah, kemudian tekan, kemudian bawa ke atas. Jadi dari bawah ke atas, tangannya masuk ke dalam vagina kurang lebih 3 cm, kemudian bawa ke atas. Nah, seperti ini juga untuk membuat daerah sekitar vagina dan perineum itu menjadi lebih elastis. Sampai berapa lama? Sampai terasa panas. Bukan yang panas yang mijet ya, salah ya. Yang panas adalah Bunda. Jadi ketika ketika dipijat, kok rasanya vaginanya sudah terasa panas. Nah, itu baru dihentikan. Kalau nggak panas-panas gimana? Ya, kurang lebih durasinya adalah 5 sampai dengan 10 menit. Setelah selesai, Bunda bisa mengompres dengan menggunakan air hangat ya. Ambil waslap, letakkan waslap yang sudah dibasahi dengan air hangat itu di perineumnya. Supaya apa? Supaya peredaran darahnya lancar, sirkulasi darah di situ lancar ya. Dan ketika dikompres hangat terjadi vasodilatasi ya, sehingga membuat perineumnya lebih elastis dan lancar. Kapan Bunda bisa melakukan perineum massage ini? Bunda bisa melakukannya pada usia kehamilan 34 minggu. 34 minggu kalau bahasa Jawanya itu 8,5 bulan ya. Nah, sebelum 34 minggu apa boleh? Tidak boleh, tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena perineum massage ini bisa menyebabkan kontraksi pada saat tangan Bunda masuk ya, sering masuk itu nanti kontraksi dan bisa menyebabkan infeksi. Minimal 34 minggu, kemudian seminggu berapa kali? 2-3 kali ya. Jadi nanti untuk pemula ya, baru awal gitu, ketika sudah 34 minggu, 2 kali dulu dalam seminggu. Setelah mendekati HPL boleh ya, setiap 2 hari sekali. Dan perineum massage ini dihentikan ketika apa? 1. Sudah terjadi pembukaan, 2. Sudah terjadi kenceng-kenceng atau kontraksi persalinan, 3. Ketika ketuban sudah pecah ya, sudah piok gitu. Nah, sudah tidak bisa dilakukan perineum massage. Kenapa? Karena bisa menimbulkan resiko terjadinya infeksi gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya tentang perineum massage. Jadi ingat, sekali lagi, ini adalah ikhtiar, salah satu usaha yang Bunda bisa lakukan agar jalan lahir Bunda atau perineum yang sering sekali robek pada saat persalinan bisa diminimalis dengan cara melakukan perineum massage. Yang kedua, tadi sambil dilakukan apa Bun? Visualisasi ya. Dilakukan visualisasi, dibayangkan perineumnya semakin elastis, semakin lentur, disugestikan positif terus ya. Dengan Bunda melakukan perineum massage, memvisualisasikan, itu nanti insya Allah apa yang terjadi adalah benar-benar yang sesuai dengan afirmasi yang Bunda lakukan gitu. Yang ketiga tadi ya, teknik mengejarnya harus pintar. Dan yang keempat adalah tergantung tenaga medisnya. Makanya nanti silahkan Bunda pintar-pintar untuk memilih provider yang profesional ya, sehingga tidak terlalu banyak manipulasi untuk misalnya melakukan episiotomi ataupun melakukan hal-hal yang tidak diperlukan, sehingga bisa menyebabkan ruptur ataupun robek perineumnya. Mungkin itu dari saya, sekian dulu, semoga bermanfaat.
salam bidan sahabat Bunda.